massa berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram. Puluhan warga berdesakan saat pembagian sembako di salah satu anggota DPRD Lombok. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiroy, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, ratusan massa bergabung dalam anggota KSU Rinjani bersama Serikat Peternak Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram dan Mapolda NTB. Aksi ini sebagai bentuk dukungan moral terhadap Ketua KSU Rinjani yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kesekian kalinya, ratusan demonstran yang tergabung dalam anggota Koperasi Serba Usaha KSU Rinjani bersama Serikat Peternak Indonesia melakukan aksi demo di depan kantor Pengadilan Kelas 1A Mataram dan Mapolda Nusa Tenggara Barat. Demonstran ini menuntut realisasi dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta yang konon dijanjikan untuk kelompok petani peternak oleh pemerintah melalui Ketua KSU Rinjani. Aksi demo ini sebagai dukungan moral terhadap Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan dalam kasus Undang-Undang ITE karena penyebaran berita hoaks terhadap penjabat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun saat berlangsungnya demo terungkap fakta bahwa para demonstran yang mengaku merupakan anggota KSU Rinjani tidak memiliki kartu tanda anggota atau KTA KSU Rinjani sebagai legalitas mereka, dan hal ini membuat koordinator demo sempat memarahi peserta demo saat diwawancarai wartawan. Tuntut hak, bukan demo. Tuntut hak. Ya, tuntut hak bukan demo. Apa haknya, Mi? Haknya adalah keuangan 100 juta tanpa jaminan. Siapa yang janjikan itu? Nah, itu adalah yang menjanjikan itu pemerintah. Sudah daftar, sudah masuk operasi, sudah masuk komputer di pusat. Pusat mana? Di sini, di Mataram, di Pak Sudarjo. Siapa yang bilang? Hah? Yang bilang Itu ketua kecamatan. Mungkin Ketua KSU Rinjani hari ini ditahan oleh Polda Nusa Tenggara Barat karena menjalankan Undang-Undang Lex Spesialis nomor 2 tahun 2020. Sementara itu, para pendemo dari anggota KSU Rinjani dan Serikat Peternak Indonesia ini tetap pada tuntutan mereka, yaitu direalisasinya dana pen sebesar 100 juta per orang dan dibebaskannya Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo. Saat bersamaan di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram sedang dilangsungkan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Sri Sudarjo, tersangka penyebar ujaran kebencian atau berita hoaks. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Sementara itu, berkas tahap 2 perkara kasus Ketua KSU Rinjani dilimpahkan Polda NTB ke Jaksa Penuntut Umum Sri Sudarjo. Dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian atau penyebaran berita hoaks terkait dana pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyidik Subdit 5 Tindak Pidana Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat menuntaskan penyidikan kasus ujaran kebencian atau berita hoaks terkait dana pengembangan ekonomi nasional atau PEN di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses tahap sudah penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan pada hari ini, Kamis 21 April. Pelimpahan tahap 2 Sri Sudarjo telah dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Sri Sudarjo disangkakan melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang tentang Hukum Pidana (KUHP) yang terancam hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara atau denda 1 miliar rupiah. Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bertubi-tubi di Mataram melalui media sosial YouTube miliknya. Sri Sudarjo sendiri menyatakan melakukan upaya perlawanan dengan memperadilankan polisi.
terhadap kasus yang menjeratnya. Saya lagi mengupayakan PP ya, pra-peradilan. Sekalipun pada dasarnya program pemulihan ekonomi nasional ini kan program negara. Di NTB tidak jalan untuk sektor UMKM 100 juta tanpa jaminan yang bersumber dari dana PCPEN pada tahun 2021 itu kan seharusnya disalurkan oleh bank mitra atau bank himbara. Selanjutnya, tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi NTB akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara tersangka Sri Sudarjo ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Perkara Sri Sudarjo berkaitan dengan pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak memberikan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 100 juta kepada UMKM khususnya kepada peternak di Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, puluhan warga desa Kuripan Lombok Barat berdesakan saat pembagian sembako di salah satu anggota DPRD Lombok Barat. Warga tidak menghiraukan anak-anak mereka yang digendong. Puluhan warga berdesakan tidak sabar untuk mengantri sembako yang dibagikan oleh salah satu anggota DPRD Lombok Barat, Dapil Gerung Kuripan Munawir Haris. Warga yang didominasi oleh ibu-ibu itu berdesakan hingga tidak menghiraukan anak-anak yang mereka gendong sendiri. Untuk mendapatkan paket sembako gratis, hal ini membuat panitia pembagian kewalahan dalam membagikan paket sembako tersebut. Sebanyak 1.000 lebih paket sembako dibagikan kepada warga di Kuripan dan Gerung. Di tengah tingginya harga sembako bisa membantu warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan mereka jelang Hari Raya Idul Fitri. Saran di sini, di Kecamatan Kuripan ini, termasuk Gerung hampir 1.200 paket. Makanya ya kami gotong royong lah dengan keluarga, dengan teman-teman yang ikut ambil demi suksesnya kegiatan ini. Yang pertama kaitannya dengan sasaran, samping anak yatim piatu itu hampir 10, termasuk yang jompo orang tua itu hampir 800, belum lagi yang lain-lain. Kendati terjadi desak-desakan warga bisa diurai dengan mendahulukan penerima dari kelompok lansia dan sisanya diminta menunggu di belakang supaya anak-anak tidak terhimpit karena berdesakan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Bayi Isti Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua amaliah Ramadan pada hari ini. Mari kita sucikan hati, bersihkan diri untuk meraih kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.